yang sejati. Tentu ketika mengambil tema ini ada sulunya, ada palsunya, ada yang mirip-mirip dengan yang sejati itu. Marilah kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama. Kita baca Mazmur pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kalau sudah semua dapat, kita akan membacanya bergantian atau boleh dilihat di screen kita saja. Demikian firman Tuhan, kita membacanya bergantian. Saya akan membaca ayat yang pertama, ibu-ibu sekalian akan membaca ayat yang kedua, kita akan bergantian hingga ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Iya, tadi kebahagiaan yang sejati. Kata-kata yang kalau kita ibu-ibu perhatikan di sini dimulai dengan berbahagialah. Berbahagialah itu diterjemahkan begitu kepada bahasa Indonesia. Bisa juga terjemahannya ini diberkatilah. Tadi sempat saya periksa kata itu, rupanya memang mengandung unsur itu. Dua-duanya ada. Jadi berbahagia itu ditinjau dari orangnya, orang pelakunya, pelaku yang bagaimana nanti akan kita pelajari. Nah, dalam hal ini kita berbahagia. Tetapi kalau kita diberkatilah, berarti memang ada sumber kebahagiaan itu. Tadi saya sudah katakan kata berbahagia ini bisa saja terminologinya berbeda-beda dengan orang, cara mengartikannya berbeda-beda setiap orang. Saya mulai daripada yang kasar supaya lebih gampang dimengerti. Kalau kita melihat orang-orang yang kecanduan narkoba, ya waktu mereka fly itu mereka merasa paling bahagia. Nggak boleh kita kata, oh enggak bagus, senang kali dia. Mau musik satu harian itu sanggup dia, senang sekali dia. Kalau sudah diputar musik, apalagi dia sudah memakai, oh jantungnya itu, katanya saya pernah itu wawancarai orang seperti itu, merasa dunia ini miliknya. Tetapi setelah selesai, lalu ketahuan, kemudian terus berlanjut, dia kecanduan, habislah semua, pada akhirnya dia akan menderita. Tetapi kalau kita hanya ambil sepotong itu saja, maka bisa saja itu disebut berbahagia, bisa saja itu disebut senang, bisa saja itu bergembira dia. Ya, sudah mulai bisa dilihat. Jadi pemberian pengertian tentang berbahagia harus kita mengerti dari kata asalnya, diberkatilah. Berarti itu sumbernya dari Tuhan. Itu adalah cara Tuhan, kehendak Tuhan. Begitu, nanti akan semakin jauh. Jadi siapakah orang yang berbahagia ini? Yang tidak menuruti nasihat orang fasik, atau yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dia melakukan aktivitas tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya anak, langsung saja di sini. Tidak berjalan menurut orang fasik
itu berarti dia tidak melakukan, atau dalam bentuk positifnya dulu kita buat, dia melakukan aktivitas dengan mengikuti orang fasik, itu bentuk positifnya. Tetapi ini dilarang ya, jangan kamu melakukan sesuatu itu karena saran atau karena pendapat, karena dianjurkan oleh siapa? Orang fasik. Nah, sempat lagi saya lihat tadi. Apa ini orang fasik? Memang orang jahat. Tetapi kalau kita lihat lagi artinya, rasawi itu artinya apa? Dia sudah tahu sebenarnya apa yang baik, norma yang baik yang datang dari Tuhan, tetapi khusus dia lawan. Itu baru orang fasik. Semua dosa adalah melanggar firman Tuhan. Tetapi ada orang yang memang sudah tahu itu firman Tuhan, lalu sengaja dilanggar. Ada orang yang memang karena nggak tahu. Boleh bedakan? Semua dosa itu adalah pelanggaran firman Tuhan. Tetapi kalau disebut fasik itu memang sengaja dia ingin melanggar firman Tuhan itu. Jadi kalau kita menuruti itu, maka kamu tidak berbahagia. Jadi siapa yang berbahagia? Yang tidak mau menuruti nasihat orang fasik. Saya berikan contoh. Ini ada gambar saya ini di Aceh. Lalu ini dukun. Dukun ini tentu banyak saran-sarannya kan. Buatlah ini di rumahmu, nah, misalnya itu. Ini kalau ini anak kecil ini, dia katanya terus menangis terus. Jadi dikasih dia apa? Dikasih dia gelang bonang Manado dan apa bahasa Indonesia jarango, udah nggak dong rate? Jarango itulah ya, jarango mak, jarango. Dibuat di situ di tangannya itu jarango, ya. Mungkin bukan jerango lah, jarango juga lah barangkali ya, jarango ya. Nah, dan diikat dengan itu tali itu. Nah, ibu itu di sini yang menggendong ini, ibu ini dia berkata begini, kalau tidak dia pakai ini, kalau tidak dipakainya yang di tangan anak ini, maka menangis terus dan banyak tetangganya menyaksikan itu. Lalu kalau dipakai bagaimana? Tidak terus menangis, tapi ada waktunya sekali seminggu. Jadi satu hari itu menangis sampai ini pusatnya bengkak. Loh, jadi ini dari mana? Dari dukun. Bukan ini dukunnya ya, ini hanya ilustrasi saja ya. Nah, jadi ini dari mana? Dari dukun. Jadi Inang mau lakukan itu? Iya. Nah, sekarang saya katakan, mau nggak dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus? Lama tidak mau. Akhirnya dilepaskan. Jadi setiap kami pergi ke situ dia menyaksikan ini. Sampai sekarang nggak lagi nangis. Tadi kan sekali seminggu nangisnya. Kalau dipakai, kalau tidak dipakai setiap hari terus menerus. Jadi mendinganlah sekali seminggu daripada harus setiap hari. Makanya dipakaikan. Lalu waktu itu kami katakan, tim ini kami pergi, tidak, nanti Tuhan akan lepaskan dia. Benar, tidak nangis lagi, bukan sekali setiap hari, terus menerus tidak lagi. Nangis biasa iya, nangis yang kelewatan itu loh, tidak lagi. Jadi setiap kami ke sana, jadi ada orang-orang yang menyarankan itu. Ada hal-hal yang disarankan orang, ternyata itu membawa kepada apa? Jebakan kemudian. Ada orang, kalau sekarang ini mana ada lagi yang tidak menyogok-nyogok masuk kerja. Agak-agak lebih jauh ini daripada ini. Kalau ini, iyalah janganlah berdukun. Bagaimana dengan itu? Lalu kita pun, iya udah semua seperti itu. Emena masa digagak ursa, ina masa imaniula. Jangan, kalau kamu berbahagia, kalau kamu mau diberkati Tuhan, itu jebakan berikutnya. Adakah hal yang akan kita terima akibatnya itu? Tuhan sudah siapkan. Dalam dunia perpolitikan banyak itu.
mana dari yang tidak money politik? Semua seakan-akan Indonesia ini kita tiap hari jauhkan money politik. Padahal di dekat kita terus menerus money politik. Dan ianya ada nggak kita menerima itu? Saya sebagai ketua yayasan di sini, ada saja yang menawarkan. Enggak, kami nggak mau. Dia tawarkan, diajak saya minum. Enggak, saya yang bayar minumnya. Walaupun uang saya. Kalau kamu baik, kalau kamu cocok dengan visi kami tentu dukung. Saya katakan, dia buat nggak cocok. Waktu itu saya bayar minumnya. Itu tanya si Pardi, pendeta Pardi. Dia membawa ke sini. Semua orang sudah lakukan itu aja, sok hebatlah kita. Jangan lagi begitu. Supaya kita ini benar, itu maksud firman Tuhan. Jadi di tengah-tengah kita pun kadang, kesonina mamang. Risih saya dengar itu, betul. Harusnya, kalaupun kita tidak sanggup, jangan kita tegakkan bahwa yang salah itu ibadah. Mau nyalur, jauh lebih baik itu. Walaupun itu pun harus kita terus koreksi. Daripada kita mempertahankan, nggak apa-apa lah itu memang sudah seperti itu. Bahkan kita mendukung hal-hal seperti itu. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, siapakah yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Udah benar-benar fasik kok. Udah semua begitu. Ikut berdosa dari pertibian. Mana ada lagi itu? Itu nasihat orang fasik. Bukan berkata bahwa kita tidak pernah berdosa, tetapi jangan kita tegakkan ajaran itu. Itu maksudnya. Kalau ibu-ibu bersalah, salah aku, gitu aja, jauh lebih baik itu daripada membela dia. Ya memang semua ini pertibian, udah begitu kok semua. Iya, kok iya ya. Amin. Amin. Senang kali aku kalau dijawab amin gitu. Supaya apa? Dunia ini perlu teladan melihat ada orang-orang yang benar lagi rupanya di sekitar kami ini. Nasihat apa lagi? Karena panjang sekali, maka saya buat aja ilustrasi itu. Kita sudah katakan, itu tidak boleh seperti itu. Firman Tuhan katakan, lalu kita ramu lagi ini, kita putar-putar lagi, supaya cocok dengan pikiran kita dan kehendak kita. Hari ini Tuhan katakan, jangan kamu berjalan berarti melakukan aktivitas karena nasihat orang fasik. Ibu-ibu lakukan itu karena ada orang penasihat di sekitarmu yang hidupnya fasik. Apakah itu dukun? Apakah itu orang-orang yang memang sembrono saja? Yang penting kamu berhasil, yang penting kamu dapat. Lakukanlah. Iya kan? Ada orang fasik sekitar kita. Itu perlu diajar sehari. Tunggu dulu, barangkali bisa juga benar itu. Harus perlu dihajar itu. Supaya jangan somal-somal, terus begitu. Harus perlu dihajar itu maksudnya balas dendam. Saya harap bisa dibedakan itu dalam rangka mendidik dan membalas dendam. Itu mulai dari motivasi. Tidak ada di antara ibu-ibu mendidik anak-anak karena balas dendam, yang kepingin dia itu binasa. Benar? Itulah mendidik. Ada ibu-ibu yang keras sama anaknya, tetapi dia tidak menginginkan kebinasaan anaknya itu. Tapi coba koreksi dirimu. Apakah kamu kepingin lawanmu itu yang menyakiti hatimu itu maunya diripasok Tuhan ini? Dan lalu teman-temanmu akan mengatakan, iya, ngeri kali perbuatannya itu sama Eda, harus dikasih hajar itu. Jangan dengarkan orang fasik. Tuhan katakan berapa kali mengampuni? 7 kali 70 kali. Jadi itu ada, misalnya dalam satu hari ada orang 7 kali 70 kali, ibu harus ampuni. Sudahlah, marah, sudahlah.
Ada waktu membimbing, ada, tetapi bukan dalam motivasi membinasakan dia, iya kan? Iya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kadang para pembisik kita ini bukan membawa kita kepada kekudusan, tetapi membawa kita pada kegeraman. Saya sering mengatakan ini, karena kita sering sangat-sangat ego dan serasa kitalah yang paling baik. Baik kali sebenarnya ide ini ya, lembut kali, nggak pernah kata kasar, tapi sampai hatilah mereka membuat gitu sama ide ya. Marah nggak ibu? Semakin mengasihi diri kan? Iya, udah semua mengakui aku baik, kok maulah dia berbuat Pembisikmu itu yang kadang harus kita koreksi, ya kan? Pembisikmu itu jangan menuruti nasihat orang fasik, harus tetap sadar. Aku pun pernah salah kok. Dia kalau salah, tunggu, redakan dulu sebentar, besok harus berdamai. Amin. Jangan berjalan mengikuti nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak berada di pihak orang pendosa. Dunia ini penuh dengan nilai. Nilai itu value, itu berarti aku menganut ini, aku menganut ini, aku yang penting pokoknya aku berhasil. Ada nggak? Ada. Contoh ya untuk negara kita saja dulu, supaya lebih gampang ibu-ibu tahu. Kita kan biasa itu I stand. Baru dibuat di situ Pancasila, NKRI, harga mati. Karena memang ada orang memilih untuk khilafah ini, Indonesia ini. Jadi kami berpihak ke NKRI, harga mati. Kan ada seperti itu ya. Anak-anak muda biasanya itu buat statusnya seperti itu. Nah kira-kira itu maksudnya. Ibu-ibu berdiri di dalam kebenaran kok yang salah. Harus berdiri di dalam orang benar, kebenaran, bukan berdiri di pihak orang pendosa yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau ibu-ibu tahu ini adalah pilihan orang berdosa, sikap konsep mereka itu adalah konsep-konsep berdosa, ya jangan berdiri di situ. Walaupun itu misalnya pemilihmu. Jadi aku harus tetap di dalam kebenaran. Mana yang benar nanti akan kita lihat penentunya apa ya, kebenaran. Tapi sudah tahu ya, aku harus di sini, tegak di sini. Mungkin akan banyak yang mengejek ibu, banyak orang yang tidak suka dengan ibu. Tidak apa-apa. Ini ada perusahaan, lalu semua kita harus ini ya, mengakal-akali ya, membuat laporan ganda ya. Di mahasiswa itu selalu diingatkan itu, jangan, kamu harus berdiri dalam kebenaran. Susah Pak berdiri dalam kebenaran. Kenapa? Ya lawan kita semua karyawan ini, lawan kita justru bos. Terkadang kita diusir. Pemuda pengurus kami ada yang mengalami seperti itu. Memang dia dikeluarkan dari. Jadi orang tidak bisa mengambil misalnya kredit itu, kredit rumah itu. Jadi bagaimana kalau masih lajang? Jadi harus ada suaminya. Jadi setiap ada orang yang masih lajang, ini lucu ya, lajang mengambil rumah, dialah disebut istrinya. Sanggup dia? Ayo udah, nggak usah dimau gitu. Jadi setiap mana istrinya Pak itu. Jadi udah berapa banyak suamimu suami sulu katanya. Iya memang dikeluarkan. Tapi tahukah ibu-ibu, 1 bulan berikutnya memang diterima dalam perusahaan yang lain, yang tanda kutip lebih baik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi aku harus berpihak di sini. Mana yang benar itulah aku berpihak. Contoh, suatu ketika Pak Ramlan ini membuat konsep yang salah dengan Alkitab. Udah kompak kali kita.
Adalah yang menegur saya, pecahlah yayasan ini, ada berpihak di sini. Tapi karena Pak Ramlan ini yang salah, kamu salah, harus begitu. Amin. Amin. Kamu salah. Caranya nanti ada. Caranya ada. Jadi jangan berdiri di tempat yang salah, di tempat orang berdosa. Mau itu siapa? Patokanku kebenaran, nanti akan kita lihat. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Cari-carilah. Sorry, bukan sedang ini ya, mendiskreditkan wanita. Carilah bergosip. Coba. Gambar bergosip. Lalu hampir semua yang dibuat itu wanita. Jadi nggak sengaja ini. Cobalah. Aku heran tadi. Ada satu laki-laki. Itu nanti buat ya. Searching di Google, buatlah di situ. Gambar orang bergosip. Enter. Nanti nggak tahu karena apa itu ya, gambarnya kalau nggak percaya nanti aja, kalau percaya baru kulihat kok perempuan semua ini dibuat, sampai ke bawah ada 1-2 orang laki-laki. Jadi di antara 100 mungkin ada 1 gambar laki-laki. Kenapa ya? Nggak usah kita bahas ya, aku pun nggak tahu. Jangan duduk di situ. Jangan duduk di situ. Tidak berada di tempat pencemooh. Jangan sukanya mencemooh. Tetapi apa? Memberkati. Sering sekali perkumpulan pecah karena ini. Ingat, ada katanya kerbau. Agak panjang, saya singkat saja. Kerbau itu ya namanya apa namanya itu? Kalau binatang yang bisa bicara, karya tulis adalah fabelnya. Itu cerita fabel. Kerbau ini bicara sama anjing. Anjing, capek kali aku mau istirahat lah dulu, aku besok Lalu anjing ini cerita kepada kucing. Capek kali katanya kerbau itu, kerja 1 harian, tidak pernah istirahat. Beda kan? Lalu kucing cerita sama monyet. Kerbau itu katanya kerja 1 hari nggak ada istirahat. Memang hebat kali lah tuannya itu. Udah tambah kan? Monyet cerita sama harimau. Kerbau itu katanya kerja 1 harian, hebat kali lah itu. Tuannya itu nggak dikasih kerja, nggak dikasih istirahat, bahkan katanya mungkin gajinya pun kurang. Akhirnya di ujung nanti dia katakanlah, katanya kerbau itu tidak mau lagi bekerja sama tuannya itu. Akhir cerita itu tuannya marah, kau nggak bisa lagi digunakan untuk apa lagi, dipotonglah. Lebih baik menjadi daging kan, kalau nggak bisa digunakan lagi kerbau itu untuk bekerja kan, lebih baik dipotong lalu dijual kan. Iya, akhir cerita itu dijual, dipotonglah kerbau itu. Ada nggak seperti itu dalam hidup ini? Iya, sedikit-sedikit aja ditambah, bertambahlah. Ada itu istilah Bataknya itu, tetapi kata-katanya bertambah itu terus. Hindari. Berbahagia orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak berada di tempat para pencemooh. Kalau ada kita di situ sudah mulai bergosip dan itu tidak benar, janganlah, kita doakanlah. Ada yang perlu kita katakan dengan dia, lebih baiklah 4 mata dengan dia, iya kan? Kalau nggak bisa katanya 4 mata apa? Bawa kawanmu 1 orang lain, katakanlah dia salah, bawa temanmu 1 lagi. Kalau tidak bisa, ya perhadapkan dengan jemaat. Ya udah nggak tahu apa yang terjadi, dia pun nggak tahu yang terjadi. Apakah dia bertobat dengan cemoohanmu itu, dengan gosipmu? Tidak, orang dia nggak tahu.
apa yang ibu katakan, tetapi nama baiknya bisa saja sudah sangat tercemar di sana sini. Lalu apa yang kita dapatkan? Maka Tuhan katakan, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh akan berbahaya. Amin. Jadi mari kita, Ibu Maria, walaupun saya katakan tadi gambarnya kok ibu-ibu semua ini, perempuanlah semua. Nah, tapi Ibu Maria tidak masuk di situ. Kalau ada orang yang salah, ada orang yang bertingkah salah, mari doakan. Kalau ada tim doa boleh dibicarakan di situ, stop. Itu tanya Ibu Sormen. Kami di dalam konseling itu yang pertama itu doktrin keras itu. Kita tidak boleh menceritakan orang lain yang kita lagi layani konseling kepada orang lain. Termasuk kepada istri dilarang. Termasuk kepada istri. Kami dilarang itu. Tidak boleh. Dia dengan kita. Apa maksudnya? Supaya jangan tersebar ini semua ini. Rupanya apa? Nggak ada penyelesaian. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita baca ayat 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kesukaan, coba kita bandingkan itu dengan Yohanes 4 ayat 34. Ini aja dibaca, saya sudah sediakan. 3 ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia. Kehendak Dia ini udah jelas firman Tuhan ini. Yesus berkata, makananku. Kalau pemazmur berkata, kesukaanku. Jadi kita lihat aja dari makanan. Berolahraga penting? Penting dong. Makan penting? Penting dong. Apa? Walaupun berolahraga penting dan makan penting, mengapa makan lebih banyak orang lakukan? Nggak ada. Ada orang 3 kali 1 hari olahraga. Di samping mungkin kebutuhannya pun ada nanti. Tapi maksud saya, banyak orang yang nggak suka olahraga kan. Tapi jarang orang kecuali karena sakit nggak suka makan, ya kan. Benar ya ibu-ibu? Jadi rupanya Tuhan sedang ajarkan kita dengan firman itu harus menjadi kesukaan, bukan menjadi beban. Disuruh saat teduh pun jadi beban. Itu barangkali masih mahasiswa lah itu ya. Ada namanya proyek ketaatan, waktu PA itu disuruh itu baca, harus ada bacaannya setiap hari. Sekarang sih sudah enak, ada baca dengar Alkitab. Kan ada ya, baca apa? Ada dikirim ya. Kalau kami di Pemuda selalu dikirim itu. Enak sekarang ini. Apa itu jadi beban? Iya, banyak. Kalau seperti saya sudah hitung betul, saya hitung. Ada 25 grup yang saya ikuti karena grup para hamba-hamba Tuhan. 25-nya itu mengirim renungan tiap hari. Mana lah kau baca? Enggak lah, aku baca semua itu. Betul. Enggak, 1 saya baca. Ya. Apakah sudah kesukaan? Makanan? Agak-agak kita dengar dulu pengalaman kami waktu di PI itu. Karena ada ibu-ibu, mungkin Ibu Nyonya Marbun ya, masak enak kali makan. Iya kan? Makan. Harus begitu dengan firman Tuhan. Amin. Di samping enak, dia memang berguna. Ibu-ibu nggak makan 2 hari, oh lemas lah. Mungkin 4 hari masih tahan, tapi seminggu biasanya udah mati kita. Jadi jangan nggak makan. Jadi firman Tuhan itu 2. Di samping dia dibuat Tuhan memang anugerah kepada kita. Dia buat dia enak, makanan ini maksud saya. Sehingga tidak ada di antara kita nggak maulah makan itu kecuali orang-orang tertentu karena sakit atau karena ada sesuatu yang lain. Kita ini rata-rata kita katakan suka makan. Arti suka itu bukan makan di mana-mana, memang suka makan.
bentar lagi jam-jam 1 nggak makan, udah cari makan kita, ya kan? Nah sekarang begitu nggak dengan firman Tuhan? Itu maksudnya, makananku ialah, kata Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini ada nggak ada gambar saya yang lain waktu kita di apa, jadi nggak ada gue buat ini PI kami di apa ya, di Laut Tawar, bukan Laut Kawar, bukan ya, Laut Tawar. Ini waktu PI, ini enak juga ini si Roy, ini pendeta Roy ngiris apa dia ini, tomat Tupperware asli Kongguan. Ini ikan teri kan? Kalau di situ kami enak, yang ini pun enak, tapi yang di sini lebih enak. Jadi gimana maksudnya? Ibu-ibu harus merasa baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan itu enak, seperti makanan. Ibu cari, loh, kok aku belum? Selidiki lagi hatimu. Apa yang membuat? Karena tadi hidup kita sudah di sini. Kesukaan kita ialah melakukan firman Tuhan. Aku mau bahagia versinya Tuhan. Maka jalan satu-satunya supaya aku tahu bahwa mana jalan orang berdosa, mana nasihat orang fasik, mana ini berdiri di jalan orang berdosa. Gak ada yang lain ibu-ibu. Jangan ibu-ibu karang sendiri seperti ibu patokan. Salah. Bukan ibu patokan benar atau salah, firman Tuhan. Aku lebih suka gini, ibu itu belum tentu itu benar, ya. Jadi supaya jangan orang lain jadi terpengaruh dengan gaya ibu, karena ibu bagaimanapun tidak mungkin menjadi patokan. Yang menjadi patokan apa? Firman Tuhan. Bahaya kalau seorang figur menjadi patokan. Bahaya. Nah, lalu dari mana kita tahu itu benar atau salah? Belajarlah firman Tuhan supaya tahu benar dan salah. Itu aku akan membuat itu seperti makanan, jangan seperti beban. Aku tidak mau menjadi beban firman Tuhan itu. Maka ibu-ibu, sudahkah bersaat teduh? Kalau belum, tanda tanya, apa ini membuat ini? Di rumah kita masing-masing sudah kita buat enggak ibadah keluarga? Anak-anak ini, kadang ini, inilah yang utama. Sudahkah? Kita usahakan terus. Kita baca. Saya ini belajar firman Tuhan. Saya punya gelar Master Teologi. Apakah sampai hari ini saya stop? Enggak. Tanya itu cara stop itu. Kalau kami udah saya usahakan, apalagi yang diinginkan firman Tuhan ini ya, apa informasi yang baru ya. Kadang saya harus periksa itu dari bahasa aslinya. Ibu-ibu tidak mungkin tidak punya kemampuan untuk itu. Enggak apa-apa, bacalah dengan baik, berulang, lalu renungkan, kan itu BGA kan. Baca berulang-ulang, lalu apa yang dikatakan firman Tuhan, lalu aplikasinya apa, baru berdoalah kepada Tuhan. Baca, renungkan. Kalau misalnya sekarang ini kita mau baca yang dari yang lain, renungan harian, silahkan. Tapi jangan ada di antara kita yang tidak merenungkan firman Tuhan. Satu hari ini tidak merenungkan firman Tuhan. Gimana itu? Gak makanlah ibu satu hari. Ayo lemas-lemas lah. Makanya lemas-lemas iman kita bisa saja itu akibatnya. Coba periksa lah. Tapi waktu firman Tuhan itu adalah makananku, makanya kan enak, menyenangkan dan bermanfaat. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak. Dia enak, menyenangkan dan bermanfaat. Olahraga bermanfaat, tetapi itu membuat capek, nggak kurang istirahat. Maka banyak orang kurang berolahraga. Saya tidak sedang mengatakan nggak baik berolahraga, bukan. Tetapi firman Tuhan itu harus kita tempatkan. Dia menyenangkan, bukan menyiksa, bukan menjadi beban. Dia menyenangkan. Oh,
firman Tuhan. Ku bacalah firman Tuhan. Apa kata Tuhan hari ini kepadaku? Enggak rindu begitu. Tuhan berbicara kepada kita. Apa ya kata Tuhan hari ini kepadaku? Bacalah, renungkanlah firman Tuhan. Dan itu yang akan mempengaruhi pikiran kita. Membuat kita tenang, nyaman. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Ini dulu. Perhatikan, ibu-ibu ini sering sekali disalah tafsir ini. Karena ada apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu agak mirip dengan ini, kata dari bandingkan dengan Yohanes 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 3-3 ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan tadi sudah katakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Jadi kalau kita, kesukaan kita Taurat Tuhan, maka kita mengerti apa itu buahnya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Buah yang cocok, buahlah yang dihasilkan oleh tumbuhan. Kalau dia ada di tepi aliran air, setiap saat dia bisa menyerap air. Tidak seperti misalnya di Indonesia ini ya, di Timur Tengah itu, di tempat-tempat tertentu pada tidak musim hujan, maka semua layu mati tumbuh-tumbuhan. Tetapi tumbuh-tumbuhan yang berada di dekat tepi aliran air sepanjang tahun itu hidup. Begitu maksudnya. Jadi kalau kita ini menyenangi firman Tuhan, makanan kita firman Tuhan, maka terus menerus akan berhasil menurut firman Tuhan itu. Jangan juga jadi tamak. Oh, aku mau ini berhasil, aku mau ini. Bukan. Kalau begitu lebih berhasil Herodes daripada Yohanes Pembaptis. Kau mengerti maksudnya? Herodes itu, aku mau penari-penari perempuan, datang, ya, berjogetlah mereka di situ. Aku mau buah-buahan, aku mau minum anggur, sampai mabuk-mabukan suka hati. Besok hari semua ini udah dibersihkan dayang-dayangnya. Maaf kata, muntahnya itu pun udah bersih lagi. Besok hari dia udah tenang lagi di singgasana, udah bersih semua. Mau muntah dia di situ, mau apa di situ, nggak peduli dia, tidur dia. Aku mau ini mau. Semua terbutuhin lah. Yohanes Pembaptis dipotong pun lehernya. Jadi berhasil di sini menurut Yesaya itu dikatakan hambaku itu akan berhasil. Itu dikenakan kepada Yesus. Yesus berhasil. Kalau menurut pikiran kita, Yesus mati. Dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kalau beruang punya liang, burung punya sangkar katanya, anak manusia meletakkan kepalanya pun tidak ada. Jadi jangan terpikir berhasil itu maksudnya sesuai dengan maksud Tuhan, firman Tuhan, dia akan berhasil. Amin. Jadi jangan semua pasti berhasil. Ada banyak. Saya ambil ilustrasi supaya ibu-ibu bisa mengerti. Dari dalam pas kuingat waktu kami di sana kan merayakan ulang tahun lah Kak Rini sama si Yuyu. Kami rayakanlah di situ. Mungkin tidak bawa lilin ulang tahun itu maksudnya. Jadi nampak kulihat Kak Joyce sepertinya pergi ke depan itu, dibelinya lah lilin besar itu. Kan nggak cocok kalau ditancapkan situ. Namanya segini, lilinnya besar kan nggak cocok. Pegang masing-masing lah, jadi tiup masing-masing. Beda, agak-agak mantap, keren juga itu. Lalu kami ini si Darwin pernah kami nggak atur-atur, pergi kami ke penginjil ulang tahun di hari itu. Jadi di perjalanan karena kami jalan kaki, nah ini si Yuyunya. Karena kami jalan kaki, di sinilah kami buat. Ini caranya, tapi lilinnya sebentar lagi diapa. Jadi ini hanya masih makannya kan, kemek-kemeknya. Di sinilah kami buat. Nah, apa yang saya maksud begini? Tuhan,
aku udah lama kali aku ikut penginjilan nih. Gak pernah pas ulang tahunku penginjilan. Maka aku buat itu, enak kali lah orang ini ya, ulang tahun dirayakan di penginjilan ya. Dari nurani saya, kepingin juga aku. Kepingin. Tapi mungkin tidak akan karena gak bisa diatur-atur itu kan. Gak pas diatur-atur. Pas 13 September sekalian apanya ini memberitahu. Ada kok keinginan-keinginan seperti itu dalam hati kita, ada. Bagi orang barangkali, ngapain pala Pak Ramlan? Karena saya itu penginjil, memang saya suka gitu. Para pengkhotbah besar pun kepingin dia mati di mimbar. Kepingin mati di mimbar, hampir tidak ada yang kepingin mati di mimbar. Saya lihat mati di mimbar. Yang tidak kepingin mati di mimbar ada. Iya, saya sudah pernah dengar itu dari Ibu Doroti, dari Pak Kris Marantika. Aku kepingin lah mati aku di mimbar. Enggak mati di mimbar mereka. Kadang Tuhan itu, entah untuk apa itu kata Tuhan ya kan. Enggak penting-penting kali itu. Amin. Jadi tetapi di dalam hal yang sudah dijanjikan pasti berhasil. Amin. Aku kepingin lah aku nanti kalau apa aku di Eropa. Boleh. Kadang Tuhan kasihnya bonus-bonus seperti itu. Tapi untuk apa malah itu? Penting kali itu kan. Tapi entahlah, ada keinginan-keinginan kita seperti itu. Kalau si Darwin di sini kami buat. Tapi nggak ada fotonya sama tadi. Oh, di sini kami buat di sini. Ulang tahun, kami sengaja itu fals semua ada dari selamat ulang tahun, nggak gitu. Ketawa lah kami di situ. Lalu pikir-pikir, kenapa lah si Ramlan ini nggak diberikan kesempatan seperti itu ya? Dan ada kerinduannya seperti itu. Gini kata Tuhan, tidak penting kali itu. Amin. Ada hal-hal yang kita lalu lihat aja. Iya ya, untuk apa kali untuk ke kerajaan Tuhan rupanya. Gak penting kali untuk kerajaan Tuhan. Walaupun ada 1-2 keinginan kita, bukan itu yang terpenting bagimu. Dia mengerti itu maksudnya berhasil. Jadi Tuhan sudah janjikan kita pasti berhasil. Tetapi bukan diremeh-temeh yang tadi. Mungkin kalau aduh Tuhan aku mau keluargaku inilah supaya semua diinjili. Semalam saya dengar duga diundang Ibu Menurung lah saya melayani keluarganya. Sekira hanya pelayanan begitu saja. Rupanya beda. Ada sesuatu yang nanti setelah selesai inilah saya ceritakan karena ada sedikit sensitif nih. Tuhan, saya panggil teman-teman. Ini biasanya bukan pelayanan sendiri, ini harus beramai-ramai. Tapi sekiranya barangkali diberitahu dengan saya pun agak tunggu dulu, besok lah, 2 hari lagi lah ya supaya ada persiapan. Tapi karena pelayanan pribadinya untuk penginjilan, sudahlah langsunglah saya ke sana. Saya pikir, setelah saya ketemu di sini, begini rupanya kasusnya. Ini biasanya ini tidak dilayani oleh sendiri. Tapi Tuhan sudah tuntun, saya hanya tinggal WA teman-teman kalau ada yang bisa tolonglah datang kemari. Hanya itu yang kebetulan pun teman-teman semua ada pekerjaan. Tetapi semua tuntas Tuhan buat. Maka bisa kita katakan berhasil dalam keadaan yang sangat apapun yang sangat-sangat kritis pun berhasil selesai dan kami akan mesti melanjutkan pelayanan itu hari Kamis. Selesai semua. Itu maksud Tuhan. Amin. Jadi ikuti jalan Tuhan dan tertanamlah dalam pikiranmu maksud-maksud Tuhan. Ini dulu. Nomor 4 dan 5 ini cepat aja saya bahas ya. Atau kita bacalah bersama-sama 3 ya. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ini hanya mengingatkan kita. Lalu ibu-ibu cemburu dengan orang fasik. Tahukah kamu itu? Dia itu hanya seperti sekam, gak berbobot, gak ada artinya itu. Lalu kita cemburu dengan yang begitu. Karena apa? Pikiran kita masih seperti nasihat orang fasik, berdiri di tengah orang-orang berdosa, duduk di tengah-tengah pencemooh. Masih itu, bukan belum firman Tuhan yang mewarnai pikiran kita. Maka sedikit-sedikit kita akan lihat orang fasik, kok dia begini ya, aku begitu. Tuhan katakan, dia itu seperti sekam saja ditiupkan angin. Tidak ada itu, tidak berbobot itu. Jadi walaupun kamu seperti kagum, firman Tuhan katakan tidak berbobot, bukan itu. Jadi jangan cemburu, jangan kamu panik, jangan kamu merasa apapun. Nikmatilah hidupmu, nikmatilah bahagiamu. Saya sudah katakan tadi, ketika kamu menempatkan diri bahwa menyenangkan Tuhan itulah nikmat bagiku. Seperti orang yang fly, yang sedang menggunakan narkoba itu, mungkin kita diejek waktu kita tenang. Mereka akan berdiskusi, orang-orang bodoh ini masa sih nggak mau menikmati yang indah ini, ya? Dia tidak tahu kita pun menikmati waktu kita di dalam kesendirian, waktu kita bahkan waktu kita bergumul, kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, kau tiup murah sudah. Ini banyak ini masalahku, tetapi aku aman, nyaman aku di tanganmu Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa nyamanlah jiwaku. Kita tidak perlu berdiskusi dengan mereka, berdebat dengan mereka. Mereka katakan, kalian nggak tahu nikmatnya dunia ini. Kalian hanya apa aja, hanya hidup begitu saja, nggak pernah. Nggak apa-apa. Orang nggak harus itu kok. Kita tahu sendiri, senang kita. Kami pergi ke penginjilan waktu dengan orang Darwin ke Parlilitan. Panas sekali matahari, panas, panas marasnya, terik. Lalu di depan kami ada 2 pickup bawa, adalah di situ ibu-ibu, ada remaja-remaja, naik pickup orang itu. Kami pikir, mau mandi-mandi lah ini. Itulah dugaan kami. Senang kali orang itu bergitar-gitar. Lalu nanti di sana dibuatlah tenda untuk tidak nyewa tikar, ya kan, tenda juga di situ. Senang kali. Maka ditulis orang itulah, berbahagia itu sederhana saja. Bisa mengerti maksud saya? Anda tidak bisa menilai senang dan bahagia mereka waktu mereka naik pickup ke sana. Senang juga. Nah, ada sedikit pun cemberutnya. Kami di mobil ber-AC, sedikit agak ini ya. Mobil kita pun lebih empuk dari dia. Mereka nggak ada. Empuk-empuknya kayak mana di pickup empuk. Tapi lihatlah gembira mereka. Kadang Tuhan mengajarkan itu bagi kita. Anda tidak memerlukan lain daripada Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Mari coba pikirkan ini dengan baik. Terkadang karena hal-hal ambisi, hal-hal yang seperti tadi remeh-temeh itu, untuk hal yang tidak begitu berguna, malu kita jadinya. Kita usahakan semua cara, bahkan ada orang yang sampai menipu untuk mendapatkan remeh-temeh. Apa sih kau ramalan ini? Hanya karena merayakan ulang tahun di daerah penginjilan. Iya Tuhan, karena aku ini kan penginjil. Enggak penting kali itu, kata Tuhan. Oh iya ya, enggak penting kali itu. Ada banyak yang nggak penting, nggak usah dipikirkan kali, nggak usah. Memang kepingin kita ke situ, kepingin kita, nggak usah. Nggak penting kali itu. Amin. Dan nikmatilah, itulah kebahagiaan sejati yang tidak bisa dirampas oleh apapun daripada. Ada banyak orang kaya, kita lihat senang, sedikit saja masalahnya bisa nggak usah. Senang apa ini? Ada orang biasa-biasa saja ya, sepanjang hari dia senang.
Bergembira dia dengan anaknya kan. Ceplok telur sebiji kan. Sama aku setengah, enak. Rebut-rebutan hanya sebiji telur. Iya, bisa nyaman seperti itu, bisa mesra itu keluarga itu. Iya. Daripada banyak katanya apa? Makanan. Kata pemazmur itu kan. Tapi karena tidak ada damai sejahtera, itu lebih baik katanya roti sekerat roti, betul, sekerat roti. Enggak sampai satu itu, hanya satu ini. Lebih baik sepotong roti, sekerat roti, itu lebih berbahagia daripada lembu tambun, bayangkan. Ibu-ibu, yakinlah, inilah firman Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan suatu ketika saya juga akan merayakan ini, karena ini contohnya tadi, merayakan boleh kalau Tuhan berikan itu oke, senang. Sering juga dikasih hadiah-hadiah seperti kita, dikasih yang baik, dikasih ini, bisa melancong, gak apa-apa, nikmatilah. Saya orang yang tidak mau ekstrim seperti itu. Ada teman-teman yang ekstrim para penginjilin, gak boleh, kita harus menderita. Lalu udah dikasih hotel, gak mau dia tidur di spring bed. Kenapa? Penginjilin itu harus menderita. Tidur dia di lantai, bodoh nih, aku bilang. Iya, ibu kira ini kubuat-buat. Tapi karena pemahamannya, kalau dikasih bintang 5, nikmati aja. Ini para penginjil udah pernah ada seorang direktur PTP. Kalian nikmati itu semua. Jadi lengkap semua di situ. Pagi kami sudah sarapan, udah ada para yang membantu kami di situ sarapan. Dikasih kami speedboat di situ, di Parapat ini. Speedboatnya ada, apa? Semua pokoknya ada. Pernah. Dinikmati, nggak usah ekstrim kali, nggak boleh. Kita penginjil harus jalan kaki terus, orang dikasih mobil, ngapain jalan kaki? Tapi kalau harus jalan kaki sajalah. Sering sekali Tuhan kasih juga bagi kita hadiah-hadiah seperti itu, nikmati. Tetapi akhirnya kita bisa melihat, oh aku ini bisa seperti ini, bisa jalan kaki kami, dan makannya harus ditandu dulu seperti tadi penginjilan itu. Tapi kadang kita penginjilan karena memang sudah ada fasilitas, kita nikmati juga. Makan kita di peceren, mantap kali, makan kan terus. Kenapa rupanya? Kan nggak salah itu, enggak. Apa sama pecal? Waktu didata oleh ketua, pecal sama bakso katanya, udah mau kutulis pecal dan bakso katanya. Betul kata orang ini nanti. Tapi karena ada nikmati, jadi jangan jadi ekstrim. Tapi nikmatilah apa yang dikatakan Allah. Nah terakhir ini dia, kita baca ini tiga ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang pesat. Itu saya kira menyamankan kita. Seperti yang tadi ada kecemburuan, ada hal-hal yang mungkin masuk dalam ini, nggak pernahnya bertuhan, ini nggak pernah ke gereja, nggak pernah pun berdoa, kata-katanya pun kasar dan terus. Tapi kayaknya dia lebih makmur dari saya, anak-anaknya lebih teratur dari saya. Ada ya? Perhatikan. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Maka saya sedikit angkat tangan saya begini. Tenanglah. Orang yang melakukan firman Tuhan, yang berpegang kepada nats firman Tuhan, Mazmur pasal 1 ini, dia katakan, tenanglah. Kulihat kok, aku tahu kok jalanmu. Belum berakhir ini, masih 1-2 babak yang kita jalani ini. Babak berikutnya masih ada. Tenang saja. Setialah, lakukanlah firman Tuhan itu. Tidak ada yang keliru dalam pandangan Tuhan. Tidak ada pemberian hadiah yang terbalik dari Tuhan. Tidak. Dia tahu itu. Tenanglah. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Dia tahu siapa kamu. Sekali lagi kita baca ini karena ini penutup, dan para penafsir berkata, inilah pasal 1 inilah yang mewarnai nanti semua kitab Mazmur sampai 150 ini. Ujungnya di sini. Tiga ya. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Lakukanlah firman Tuhan,
Jangan kamu berjalan di nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan kamu duduk di kumpulan orang pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Lakukan ini, hidupmu tidak menurut yang lain, tetapi karena firman Tuhan. Lalu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Berusahalah dengan setia melakukan itu. Maka Tuhan kenal jalanmu, tahu. Mari kita berdoa.